Ini setuju atau tidak setuju gitu ya. Nah ini lebih mudah jadi laki-laki daripada jadi perempuan gitu. Menurut Bapak Ibu nih setuju nggak lebih mudah jadi laki-laki daripada jadi perempuan? Atau mengasuh anak adalah tugas utama ibu? Setuju atau tidak? Perkosaan terjadi karena perempuan yang mengundang. Itu setuju atau tidak? Saya lihat ada beberapa Bapak Ibu yang menjawab nih, terima kasih. Ini ada yang menjawab tidak setuju. Perkosaan terjadi karena perempuan yang mengundang. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju, banyak yang menjawab tidak setuju ya. Lalu dalam perkawinan tidak mungkin ada perkosaan. Tadi kita udah membahas ya. Bisa saja, iya. Karena perkosaan mengandung arti pemaksaan Bapak Ibu ya. Jadi tadi data sudah menunjukkan baik itu pelakunya pasangan sendiri maupun orang asing, itu tetap dikategorikan sebagai perkosaan. Demikian. Jadi ini memang sebuah gender statement. Jangan sampai menunggu ada kasus dulu baru kemudian kita bergerak. Karena ada bagaimana kasus ini dilaporkan, bagaimana penyintas bisa melapor, itu ada banyak sekali faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi. Slide berikutnya. Jadi seringkali kemudian ketika kita mengadvokasi kasus kekerasan akan ditanya datanya mana dulu. Karena tidak data, kemudian tidak ada langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan. Nah, kami mengundang untuk kita merubah cara pandang ya, karena kemudian melihat kasus kekerasan ini berbeda. Demikian, sehingga satu kasus saja itu sudah artinya itu sudah banyak karena dia merupakan tadi ya fenomena gunung es, sehingga cara pandang kita adalah pencegahan menjadi sangat penting, selain juga tentu saja penanganan. Dan PPAM ini, permasalahan kekerasan seksual dalam konteks krisis kesehatan atau bencana ini ada di bawah 2 subcluster Bapak Ibu ya. Jadi ada di bawah subclusternya kesehatan reproduksi yang dipimpin oleh kesehatan keluarga yang saat ini Bapak Ibu hadir. Jadi lebih banyak aspek kesehatannya yang akan kita bahas di sini. Dan satu lagi itu ada di bawah subcluster perlindungan pencegahan dari kekerasan berbasis gender yang ada di bawah cluster perlindungan yang dipimpin oleh cluster itu dipimpin oleh Kementerian Sosial, dan untuk pencegahan kekerasan berbasis gendernya dipimpin oleh KPPA. Jadi di sini Bapak Ibu pesertanya kali ini lebih banyak ya Ibu Ika ya. Jadi ada lintas sektor dalam penanganan kekerasan seksual. Jadi ada dari puskesmas, dari aspek medis, kesehatan, dan juga ada Bapak Ibu dari DP3A juga hadir ya. Baik, berikutnya data memang penting Bapak Ibu ya, karena ini akan membantu advokasi. Namun itu tadi saya ingatkan kembali bahwa dia adalah fenomena gunung es gitu ya. Kita tidak menunggu sampai banyak dulu baru bergerak, tidak. Satu saja itu sudah menunjukkan ada permasalahan. Nah, ini ada beberapa data yang kami ambil dari BPS, dan saya yakin saat ini sudah banyak sekali data yang diberikan oleh KPPA, kemudian juga dari Komnas Perempuan, dan banyak juga riset yang berusaha memahami dan memberikan data terkait kasus kekerasan berbasis gender dalam situasi pandemi. Dari sini ini bisa disimpulkan bahwa kekerasan seksual itu bisa dilakukan oleh pasangan maupun selain pasangan, gitu Bapak Ibu ya. Berikutnya. Dan bentuknya juga banyak Bapak Ibu ya. Jadi ini mulai dari misalnya nih ya, oleh pasangan nih, melakukan hubungan karena takut, itu sebenarnya masuk dalam kekerasan seksual. Mungkin pemahaman kita tentang kekerasan seksual mungkin terbatas pada perkosaan saja. Itu termasuk juga, namun ternyata tidak hanya itu Bapak Ibu ya. Dipaksa secara fisik berhubungan saat tidak ingin, itu termasuk juga. Dipaksa melakukan tindakan seksual yang merendahkan dan memalukan, itu termasuk dalam kekerasan seksual. Dan ini adalah 3 jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan yang sedang menikah, dan ini pelakunya adalah pasangan. Terkait yang selain pasangan, yang bukan pasangan, jenis-jenisnya itu yang paling banyak ini adalah mengirim atau berkomentar, mengirim pesan yang bernada seksual, yang tentu saja merendahkan dan menghina ya. Dan selama pandemi, saya rasa ini semakin banyak, dan data dari LBH Apik, mungkin ada rekan-rekan dari LBH Apik mungkin hadir, itu kekerasan berbasis gender yang online, itu semakin banyak, karena memang kita banyak sekali interaksi selama pandemi dilakukan secara virtual Bapak Ibu ya, sehingga kekerasan itu bentuknya berbasis online. Kemudian pelaku menyentuh meraba tubuh,
Di beberapa tempat materinya mungkin belum muncul ya Bapak Ibu ya. Saya rasa memang jaringan internetnya kali ya. Lalu pelaku memperlihatkan gambar seksual itu termasuk ya Bapak Ibu ya. Pelaku memaksa hubungan seksual itu jelas. Berikutnya. Nah, apa yang akan kita lalui bersama-sama dalam materi ini? Mungkin saya sekilas saja membahas tentang konsep gender, Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu kita sudah memahami hal ini, kemudian masuk ke dalam kekerasan seksual dan masuk sendiri terutama dalam komponennya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam masa tanggap darurat krisis kesehatan. Berikutnya, saya sambil cek sejauh ini di chat box. Jadi banyak Bapak Ibu yang baru masuk ya, silakan. Baik, berikutnya panitia terkait konsep gender ini. Nah ini biasanya saya melakukan permainan, tapi kayaknya tidak dimungkinkan Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa pernyataan yang Bapak Ibu bisa jawab sendiri mungkin ya. Menurut Bapak Ibu, ini setuju atau tidak setuju gitu ya. Nah ini lebih mudah jadi laki-laki daripada jadi perempuan gitu. Menurut Bapak Ibu ini setuju nggak lebih mudah jadi laki-laki daripada jadi perempuan? Atau mengasuh anak adalah tugas utama ibu? Setuju atau tidak? Perkosaan terjadi karena perempuan yang mengundang. Itu setuju atau tidak? Saya lihat ada beberapa Bapak Ibu yang menjawab nih, terima kasih. Ini ada yang menjawab tidak setuju. Perkosaan terjadi karena perempuan yang mengundang, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju, banyak yang menjawab tidak setuju ya. Lalu dalam perkawinan tidak mungkin ada perkosaan. Tadi kita udah membahas ya. Bisa saja, iya. Karena perkosaan mengandung arti pemaksaan Bapak Ibu ya. Jadi tadi data sudah menunjukkan baik itu pelakunya pasangan sendiri maupun orang asing, itu tetap dikategorikan sebagai perkosaan. Demikian. Jadi ini memang sebuah gender statement yang kita bisa merefleksikan sendiri bagaimana pandangan kita terkait hal ini. Dan kenapa kemudian kita perlu memahami gender tidak hanya dari definisi saja, karena sebenarnya gender itu kita melakoni sehari-hari Bapak Ibu ya, dan ini juga akan tercermin dari bagaimana kita melihat laki-laki dan perempuan dan sikap kita terhadap hal itu, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan konstruksi gender. Sehingga nanti kalau kita punya pandangan-pandangan atau sikap tertentu, akan mempengaruhi bagaimana kita akan bersikap menangani kasus tersebut. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita perlu luruskan nih, kayak perkosaan terjadi karena perempuan yang mengundang. Ini sebenarnya banyak yang masih punya pendapat seperti ini. Tapi ini sebenarnya ya secara singkatnya nih, kalau diskusinya secara singkat, yang memperkosa adalah pelakunya ya, tentu saja ya. Jadi yang salah adalah pelakunya. Berikutnya. Nah ini sedikit saja mengingatkan kita terkait di mana sih letaknya gitu ya, kekerasan berbasis gender, kemudian di dalamnya ada kekerasan seksual. Kekerasan berbasis gender biasanya senafas dengan kekerasan terhadap perempuan, karena konstruksi gender yang tidak setara ini, yang notabene dialami perempuan, jadi kekerasan berbasis gender sama dianggap dengan kekerasan terhadap perempuan yang di mana perempuan diletakkan pada posisi yang lebih subordinat, gitu Bapak Ibu ya. Lalu ada kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak bisa berbasis gender atau bisa saja karena usia saja. Namun ada juga kekerasan anak yang juga berbasis gender seperti perkawinan usia anak yang lebih banyak dialami oleh korbannya adalah anak perempuan. Gitu Bapak Ibu ya, ini berbagai macam irisan. Berikutnya. Ya, ini menjelaskan sedikit, kita udah paham banget ya Bapak Ibu ya, bahwa gender itu bentukan atau konstruksi, bahkan interpretasi kita sendiri gitu ya, atas perbedaan kondisi biologis dari laki-laki dan perempuan. Yang berkaitan dengan sifat, peran, posisi, maupun nilai. Dan tentu saja ini bukan sesuatu yang dibawa ya, melainkan dibentuk. Dan dikembangkan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri sehingga konsekuensinya dia bisa berubah. Berikutnya. Nah ini
Kenapa kemudian gender dipermasalahkan? Karena dia menghasilkan ketidaksetaraan itu sendiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada konstruksi yang menyebabkan adanya stereotip. Stereotip itu pelabelan yang merugikan Bapak Ibu ya, yang bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Nah, karena pelabelan tersebut, muncullah itu kelas kedua atau subordinasi, gitu ya, dari pelabelan yang tidak setara tersebut. Lalu muncullah beban majemuk, ini saya rasa jelas ya, satu kakinya di domestik, satu kakinya di publik, dan penghargaannya yang dipermasalahkan adalah penghargaannya yang timpang gitu ya. Padahal domestik dan publik ini sama pentingnya. Kemudian ada yang dianggap juga kodrat, padahal itu adalah pilihan gitu ya. Sehingga banyak kemudian yang perempuan juga bekerja, namun kakinya tetap di domestik, tapi laki-laki tidak diberikan tanggung jawab untuk di domestik, hanya di publik. Sementara perempuan ada di domestik dan juga di publik. Lalu marginalisasi, ini peminggiran. Kemudian yang paling fatal dari akibat dari ketidaksetaraan gender ini adalah kekerasan. Berikutnya, ini yang sedang kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, ini mengingatkan kembali pada dasarnya adalah manusia memiliki hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan sama gitu ya, dan setara. Sehingga tidak ada yang berhak untuk melakukan kekerasan terhadap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, pencegahan dan respon pada kekerasan berbasis gender adalah terkait langsung dengan perlindungan hak asasi manusia. Berikutnya, Ibu Panitia. Oke, ini lebih detailnya Bapak Ibu ya. Dia melanggar prinsip HAM, tentu saja itu jelas banget. Kehidupan, kemerdekaan, kebebasan bergerak, bebas dari segala bentuk diskriminasi, kesetaraan dalam keluarga. Demikian. Berikutnya. Kita masuk ke kekerasan seksual ini sendiri, Bapak Ibu, pada saat bencana. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa kekerasan tetap terjadi, Bapak Ibu ya, dan justru dalam situasi bencana, resikonya jadi lebih tinggi untuk terjadinya kekerasan, karena masyarakat, tatanan masyarakat jadi rusak, Bapak Ibu ya, keluarga dan masyarakat terpisah, mekanisme perlindungan dan layanan jadi terganggu, tadinya ada, sekarang jadi tidak ada, atau terhambat pelayanannya. Selama pandemi itu saya ingat pas awal-awal pandemi, ya banyak layanan yang tutup ya, karena semua sedang menghadapi pandemi ini dan berusaha merubah layanan yang tadinya bisa tatap muka, kemudian harus dirubah platformnya menjadi online. Nah, untuk beberapa organisasi ini membutuhkan waktu, sehingga ketika itu layanan belum bisa dibuka, termasuk juga dengan Yayasan Pulih, Ibu Bapak sekalian. Jadi membutuhkan waktu buat kami untuk merubah platform menjadi online, namun tetap juga harus segera dibuka, karena justru itu, karena menyadari bahwa resiko pandemi ini semakin meningkatkan kekerasan. Ketika masyarakat berada dalam rumah, ketemunya itu lagi gitu ya, konflik meningkat, dan ini bisa berpotensi untuk sampai terjadinya kekerasan. Kemudian sistem dukungan dan support masyarakat juga menjadi terputus. Jadi ini faktor-faktor risiko yang dialami yang meningkatkan kekerasan, termasuk dalam tantangan dalam memberikan layanan. Berikutnya. Nah, ini sedikit penjelasan Bapak Ibu. Kami ambil dari pedoman global, dan juga ini ada di panduan yang dikeluarkan oleh KPPA dan UNFPA terkait pengertian kekerasan berbasis gender. Jadi setiap tindakan penyimpangan yang disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki akibat konstruksi gender tersebut, Bapak Ibu ya. Karena permasalahannya di konstruksi gender yang tidak setara itu tadi, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, termasuk anak-anak, baik secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di ranah privat atau domestik dan di ranah publik. Berikutnya. Saya mau cek dulu, Ibu Ika, ini ada beberapa Bapak Ibu yang angkat tangan, apakah
Maksudnya hadir atau mau menanyakan, mau bertanya atau bagaimana? Atau kita simpan saja nanti pertanyaan di akhir ya, Ibu Ika ya? Ya, boleh Bu Jeki. Tadi juga sudah saya sertakan di kolom. Ada pertanyaan, iya. boleh disampaikan dulu di kolom sambil di chat box ya. Oke. Saya khawatirnya ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu karena raise hand, atau mungkin raise hand untuk kehadiran kali ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi ada bentuk kekerasan berbasis gender itu baik itu fisik, kekerasan psikis, lalu seksual dan kekerasan ekonomi, dan jenisnya itu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, KDRT maupun publik privat. Nah, pada krisis kesehatan, intervensi difokuskan pada pencegahan dan penanganan kekerasan yang merupakan bagian dari PPAM kesehatan reproduksi. Berikutnya saja panitia yang udah lengkap ya. Ini sekedar mengingatkan kita kembali Bapak Ibu, apa sih yang menjadi penyebab dari kekerasan berbasis gender. Jadi Bapak Ibu lihat ini dianalogikan sebagai sebuah pohon ya. Saya rasa ini pelatihan-pelatihan sering kita jumpai juga ya Bapak Ibu ya dalam melakukan analisa. Jadi kita lihat dari akar permasalahannya ini adalah apa yang menjadi penyebab kekerasan berbasis gender. Jadi tidak dihargainya hak asasi manusia, kemudian ada abuse of power, kesewenang-wenangan ya, kemudian ada ketidaksetaraan gender. Nah, kemudian di batangnya ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan resiko. Faktor-faktor meningkatkan resiko terjadinya kekerasan tersebut, yang bentuk-bentuknya bisa seksual, fisik, emosional, psikis, ataupun ekonomi. Itu faktor-faktornya bisa kemiskinan, tingkatkan, lalu pendidikan, konflik dan bencana termasuk di dalamnya, lalu penyalahgunaan nafsa ya, kemudian juga kurangnya perlindungan juga bisa menjadi faktor resiko semakin tingginya kekerasan. Nah, di atasnya ini adalah berbagai macam bentuk kekerasan berbasis gender yang Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Berikutnya. Nah, ini sedikit penjelasan tentang kekerasan seksual Bapak Ibu ya. Sejauh ini kalau di Indonesia, pengertian kekerasan seksual itu ada di Undang-Undang PKDRT sama KUHP ya Bapak Ibu ya. Dan ini sedikit saya ambil dari panduan global, dan sejauh ini ya tetap inline sih ya. Jadi menurut Interagency Standing Committee yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual, dan ini disusun oleh PBB dan berbagai perwakilan negara-negara ya, itu termasuk perkosaan atau percobaan perkosaan, kekerasan dan eksploitasi seksual, adalah semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar seksual yang tidak diinginkan, perdagangan seks dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada lingkungan rumah dan pekerjaan. Maksudnya domestik dan publik tadi ya. Bisa dalam berbagai macam bentuk, termasuk perkosaan, perbudakan seks, atau perdagangan seksual. Perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual maupun eksploitasi seksual. Yang saya tambahkan sedikit, ini di Komnas Perempuan juga ada 15 jenis ya kekerasan seksual Bapak Ibu, yang bisa nanti Bapak Ibu bisa browsing sendiri. Itu juga Komnas Perempuan juga udah mengeluarkan berbagai macam bentuk kekerasan seksual. Berikutnya. Nah, ini juga terkait dengan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi selama bencana, mengikuti fasenya. Jadi setiap fase dalam kebencanaan itu selalu ada ya Bapak Ibu ya, dengan berbagai macam jenisnya. Dan pelakunya, dan ini bisa terjadi pada siapapun, dan pelakunya juga bisa siapapun, baik itu pelaku yang oportunis ya, karena memanfaatkan situasi yang sistem perlindungan lagi kacau, situasi lagi kacau, dan dia muncul untuk melakukan kekerasan seksual, termasuk ini agak ironis Bapak Ibu ya, termasuk juga pekerja kemanusiaan sendiri gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa tahun lalu ada beberapa kasus itu cukup besar ya, di mana pekerja kemanusiaan dari organisasi tertentu ini melakukan kekerasan seksual dalam bentuk eksploitasi ya.
Kenapa? Karena di situ terjadi ketimpangan kekuasaan, Bapak Ibu ya. Kan ini ada pihak yang memberikan bantuan kepada penyintas bencana yang notabene kemudian tidak punya power untuk menolak. Jadi dalam rangka memberikan bantuan, ada pertukaran gitu, diberikan bantuan, tapi kemudian ada meminta hubungan seksual yang tentu saja tidak dikehendaki. Jadi ini perlu kita cermati, dan itu muncul selalu muncul dalam setiap fase. Seperti di Palu kemarin, Bapak Ibu, itu kekerasan seksual ya, ada perkosaan, kemudian KDRT juga semakin meningkat, dan kemudian perkawinan usia anak juga semakin meningkat, karena itu banyak faktor yang berkontribusi ya, faktor resikonya seperti kesulitan ekonomi gitu ya, itu makin meningkatkan terjadinya praktek perkawinan usia anak. Berikutnya. Nah, ini ada beberapa data Bapak Ibu ya. Jadi ini terjadi secara global, tidak hanya di Indonesia. Ini ada beberapa contoh nih misalnya. Dan ini juga merupakan sebuah survei gitu. Nah, bagian dari PPAM ini sendiri juga ada assessment yang Bapak Ibu bisa lakukan terkait sejauh mana perempuan merasa aman atau tidak di tempat pengungsiannya. Jadi ini ada beberapa nih, kayak di Myanmar, survei mereka menunjukkan 51 perempuan merasa tidak aman saat tinggal di pengungsian. Lalu di Pakistan juga, di mana itu privasi dan keamanan perempuan menjadi isu utama. Kemudian untuk konteks Indonesia sendiri, perlu dipahami juga untuk mendapatkan data, ini juga sebuah tantangan Bapak Ibu ya, mendapatkan data kasus kekerasan. Apalagi bila pendataan kita juga sistemnya kurang baik, itu semakin sulit untuk melakukan pendataan. Jadi mungkin kita juga perlu berhati-hati bila kemudian tidak ada data, belum tentu tidak ada kasus, gitu ya, karena berbagai macam faktor tadi. Bisa jadi sistem pendataannya juga kurang baik. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat sendiri, di Aceh itu ada kasus, kemudian di Padang, dan ini belum saya masukin kemarin di Palu, dan juga selama pandemi juga datanya ada Bapak Ibu ya. Berikutnya. Baik, ini seperti yang sudah kita ketahui Bapak Ibu, kekerasan itu berdampak ya, sangat berdampak, baik itu dari fisik, psikis, yang kita bilang kesehatan, psikososial gitu ya, termasuk ya interaksi sosial tersebut. Dan bisa berdampak jangka pendek dan juga bisa berdampak jangka panjang. Dan dia tidak berwajah tunggal, jadi dampak fisik juga bisa berakibat pada dampak psikis, begitu pula sebaliknya. Berikutnya. Baik, kita masuk ke dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sendiri. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Bapak Ibu, sebenarnya penanganan kekerasan berbasis gender itu memerlukan proses transformasi, ya, Bapak Ibu ya, karena untuk menyasar pada akar permasalahan kenapa kekerasan ini terjadi. Jadi diharapkan terjadinya transformasi, perubahan relasi kuasa dari laki-laki dan perempuan tersebut saja. Dan ini proses yang melibatkan banyak pihak. Gitu. Nah, mungkin dalam PPAM ini dasarnya adalah menuju ke sana. Namun langkah-langkahnya mungkin lebih banyak pencegahan dan pemenuhan kebutuhan praktis. Namun tetap mengarah pada adanya transformasi kesetaraan gender tersebut. Karena itu menyasar pada permasalahannya, akar permasalahan dari kekerasan berbasis gender tersebut. Jadi ini sekedar mengingatkan kita semua, Bapak Ibu ya. Jadi ada proses transformasi. Mungkin kita sendiri juga dari yang buta pahami bahwa aspek-aspek konstruksi gender ini menimbulkan permasalahan gitu ya pada laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada yang sifatnya mengeksploitasi salah satu pihak, kemudian ada yang kemudian akomodatif. Memang ini pemenuhan kebutuhan praktis gitu ya, misalnya adalah seperti pemenuhan kebutuhan reproduksi ya, kesehatan reproduksi itu jelas itu kebutuhan praktis perempuan. Dalam situasi bencana bahkan kebutuhan praktis itu seringkali dilupakan, kebutuhan pembalut, misalnya ibu menyusui
ini membutuhkan praktis dasar yang tetap ada untuk keberlangsungan. Lalu ada yang kemudian sifatnya transformatif, ada perubahan-perubahan yang lebih baik ya. Nah, tujuan dari komponen kedua ini, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mungkin kemarin sudah dijelaskan itu ada kit, beberapa kit ya, kit 3 dan kit 9, nanti akan dijelaskan lebih banyak oleh Dr. Rossi, kalau tidak salah esok hari. Nah, tujuan dari komponen kedua ini, yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan berbasis seksual ini, adalah melakukan perlindungan bagi penduduk yang terkena dampak bencana, terutama perempuan dan anak, menyediakan pelayanan medis dan dukungan psikologis, memastikan masyarakat mengetahui informasi tersedianya pelayanan medis, psikososial, rujukan dan perlindungan dan bantuan hukum, memastikan adanya jejaring untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, penanganan kekerasan berbasis gender, di dalamnya ada kekerasan seksual ini, kita membutuhkan banyak pihak ya Bapak Ibu ya, ini kerja tim bersama untuk melakukan penanganan. Sehingga penting sekali untuk kita ketika menangani perlu paham untuk melakukan penanganan. Nah, ini kata kuncinya dalam komponen ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Seringkali kebutuhan ini tampak sederhana, Bapak Ibu, yang kata kunci tenda yang aman, toilet yang aman, ada hotline petugas kekerasan, ada jejak dalam pencegahan penanganan korban yang terdiri dari berbagai lembaga layanan. Nah, tampak sederhana, namun ternyata dari ini tantangan untuk pengadaannya, gitu ya. Seperti pengalaman kita mengalami bencana itu kan, Bapak Ibu ya, Indonesia itu. Namun penyediaan tenda aman adalah suatu hal yang harus diadvokasikan dan harus kuat sekali ya. Tendanya harus aman, toiletnya aman, karena seringkali disayangkan semua kemudian toilet sudah memperhatikan hal-hal ini. Jadi ini suatu hal yang harus diperjuangkan untuk minimum itu harus ada, dan ini dalam rangka untuk pencegahan kekerasan seksual. Seperti kita ketahui, banyak kan Bapak Ibu bisa melihat sendiri mungkin tenda-tenda yang seperti apa, kemudian toiletnya seperti apa, itu memungkinkan sekali untuk orang mengintip masuk dan melakukan kekerasan. Berikutnya. Nah, ini sekedar menjelaskan prosesnya Bapak Ibu ya, dan ini saya ikatkan kembali bahwa ini adalah kerja lintas sektoral, bekerja sama. Jadi dibagi ada langkah-langkah awal yang perlu ada transisi ke pasca bencana, Bapak Ibu ya. Nah, langkah awal ini yang masuk dalam PPAM ini, identifikasi dan menentukan koordinator subcluster, dan BG ini kerja ya Bapak Ibu ya, kita bekerja sama dengan subcluster pencegahan kekerasan berbasis gender. Lalu upaya pencegahan kekerasan tersebut termasuk di dalamnya adalah ketersediaan toilet yang aman, termasuk tadi hotline seperti dalam situasi pandemi ini pun ya, kadang bisa ada layanannya jadi terbatas karena ada beberapa pendanaan yang harus dialokasikan untuk respon COVID misalnya. Namun sudah diupayakan agar tetap layanan kesehatan, layanan untuk kekerasan tidak diatik ya, karena itu tetap harus ada. Kemudian assessment dan mapping layanan KBG itu tadi ya, karena ada perubahan, mungkin ada yang baru, yang lama tidak ada, ini yang kemudian harus diupdate layanan sekitar Bapak Ibu di wilayah tersebut apa saja. Kemudian setup ruang ramah perempuan, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ruang ramah perempuan ini termasuk praktek baik, Bapak Ibu, praktek baik dalam situasi krisis bencana yang juga terjadi di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, praktek baik untuk pencegahan dan penanganan kekerasan gender. Lalu ada kit individual, lalu ada pesan-pesan ya, KIE, pesan-pesan kepada masyarakat, baik itu lewat radio atau media yang memberikan informasi terhadap masyarakat terkait
pentingnya awareness terhadap kekerasan ini agar dicegah, dan kalaupun ada terjadi kekerasan, kemana mereka bisa minta bantuan, itu perlu disampaikan. Ini seluruh prosesnya nanti saya rasa Bapak Ibu bisa baca sendiri ya, nanti PPT-nya akan dibagikan. Berikutnya, tapi yang jelas maksudnya ada transisi untuk proses pasca bencana. Nah, ini pedomannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu punya pedoman terkait PPAM, lalu ada juga pedoman terkait pencegahan kekerasan berbasis gender yang dikeluarkan oleh KPPA dan UNFPA. Karena seperti tadi saya bilang, kasus kekerasan ini ada di 2 subcluster Bapak Ibu ya. Di situ kita akan bekerja sama. Berikutnya. Nah, ini tenda perempuan yang tadi saya ceritakan. Besar gitu ya, kegiatan-kegiatan pusat informasi, kegiatan pengaduan kekerasan berbasis gender dan pendampingan juga terjadi di sini. Dan ini memudahkan untuk mengorganisir penyintas bencana, utamanya memang perempuan ya, sebagai kelompok yang beresiko mengalami kekerasan. Berikutnya. Nah, dalam PPAM kan terhadap dampak perlukaan yang penanganan yang perlukaan saja kekerasan seksual mengancam jiwa secara segera dan memiliki dampak yang panjang. Dalam tiap tahapan perkembangan itu dampaknya akan terlihat gitu ya. Lalu kekerasan seksual memiliki konsekuensi negatif yang serius pada semua tingkatan. Respon efektif pada kekerasan seksual dapat mencegah kekerasan lebih jauh. Itulah pentingnya kenapa ada PPAM ini Bapak Ibu ya. Nah, situasi bencana, sistem keamanan menjadi lemah dan terbatas, kasus paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual. Lalu pencegahan dan respon pada kekerasan seksual adalah bagian dari standar minimum bidang kemanusiaan dan kegawat daruratan. Sehingga itu ya perlu ada. Berikutnya, nah ini ada beberapa kelompok yang mengalami kekerasan seksual. Perempuan kehilangan perempuan, kemudian perempuan yang kehilangan anggota keluarga, perempuan sebagai kepala keluarga, anak laki-laki ataupun anak perempuan yang kehilangan anggota keluarga, laki-laki ataupun perempuan yang berkebutuhan khusus. Nah, perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu, dalam setiap bencana, penting untuk selalu melakukan asesmen resiko ya Bapak Ibu ya, karena ada beberapa faktor-faktor sosial, faktor-faktor fisik, atau wilayah demografis dari setiap itu yang menyumbang terhadap adanya faktor resiko yang mungkin agak berbeda dengan wilayah lain. Walaupun ada faktor-faktor yang jelas, ada gitu ya, ketidaksetaraan gender yang sudah ada sebelum bencana itu jelas, masih tetap ada dan justru memperburuk, dan ada faktor-faktor lainnya. Dan ini asesmen untuk kelompok beresiko harus selalu dilakukan. Begitu juga dengan antara banjir sama pandemi, karakteristik bencana itu sendiri menyumbang terhadap faktor risiko apa yang bisa terjadi dan mengakibatkan kekerasan. Berikutnya, nah ini yang menjadi komponen utama Bapak Ibu, saya rasa ini udah jelas ya di dalam pemenuhan hak korban. Pemenuhan hak korban itu sendiri adalah hak pemulihan. Ini di dalamnya adalah pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya, rehabilitasi sosial termasuk di dalamnya, psikososial termasuk di dalamnya ya. Jadi hak pemulihan, hak kebenaran, gitu ya, hak keadilan dan hak perlindungan. Jadi kita memastikan bahwa tindakan yang kita lakukan adalah untuk memenuhi hak korban. Jadi ini berdasarkan hak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau berdasarkan hak itu adalah tentu saja negara hadir gitu ya. Jadi tidak berdasarkan hanya kebaikan hati, tapi ini adalah hak sehingga perlu dipenuhi. Nah, untuk terkait dengan medis, tindakan-tindakannya itu terdiri dari integrasi dari 3 hal, Bapak Ibu ya. Pemberian layanan itu sendiri, pemberian layanan medis yang diperlukan, kemudian bukti. Jadi ini 3 hal terintegrasi yang dilakukan dalam aspek kesehatan. Berikutnya. Nah, ini komponen-komponennya Bapak Ibu ya. Apa sih yang kita lakukan? Jadi semoga sudah dapat bayangan Bapak Ibu, apa sih yang kan ada komponen, ada 5 Bapak Ibu ya, koordinasi, kemudian pencegahan sakit, maternal, ANC, kemudian HIV, lalu ada kesehatan ibu anak, kemudian ada
penanganan kekerasan seksual ini sesuai PPAM, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama adalah melakukan perlindungan tadi ya, karena itu kan pencegahan juga ya. Jadi melakukan perlindungan bagi penduduk yang terkena dampak pada perempuan dan anak, karena ini dianggap memang kelompok rentan, berat di perempuan dan anak, 1 kali 24 jam pasca bencana, khususnya bencana akibat konflik sosial itu menjadi lebih intensif gitu ya. Melakukan perlindungan, lalu menyediakan pelayanan medis bagi penyintas, termasuk pemberian profilaksis pasca pajanan dan kontrasepsi darurat dalam waktu kurang dari 3 hari, 72 jam, dan dukungan psikologis awal bagi penyintas. Memastikan, yang ketiga adalah memastikan masyarakat mengetahui informasi tersedianya layanan medis. Itu tadi ya, layanannya harus ada, kemudian layanan apa yang diberikan, itu tadi minimal ada profilaksis pasca pajanan, pencegahan untuk infeksi gitu ya, kontrasepsi darurat, dan dukungan psikologis awal. Dan informasi ini harus tersedia dan tersebar. Karena kita memahami seringkali penyintas tidak bisa mendapatkan bantuan segera karena tidak tahu harus kemana. Lalu memastikan adanya jejaring untuk pencegahan dan penanganan, karena kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lainnya untuk menjaga penyediaan layanan dan juga menjaga keamanan. Dan rujukan ke berbagai layanan, seperti karena berdasarkan dampak ya, yang tadi kita sudah pahami, dampak dari kekerasan seksual itu banyak aspeknya Bapak Ibu, mulai dari medis, psikis maupun sosial, sehingga rujukan layanannya pun juga layanan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan itu tadi, baik sosial dan perlindungan. Berikutnya. Nah, langkah-langkah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini yang pertama adalah advokasi kepada BPPD dan Dinas Sosial. Karena tadi ya, melalui koordinator klaster kesehatan untuk dukungan pencegahan terjadinya kekerasan seksual melalui manajemen tenda dan penampungan sementara yang aman. Nah, ini Pak Ibu bayangkan juga tadi tidak hanya konteksnya memang ini bencana yang maupun sosial ya, pandemi juga mengikuti struktur pencegahan standar pencegahan infeksi COVID misalnya. Lalu melibatkan perempuan. Nah, ini penting sekali, melibatkan perempuan di pengungsian atau melibatkan perempuan di wilayah tersebut dan lembaga organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jadi tentu saja kita perlu bekerja sama dengan kelompok perempuan itu sendiri gitu ya Bapak Ibu ya. Sebagai untuk melakukan assessment dan berkonsultasi. Lalu berkoordinasi dengan BPPD dan Dinas Sosial untuk penyediaan fasilitas untuk melanjutkan kehidupan seksual yang sehat di lokasi pengungsian bagi pasangan suami istri yang sah sesuai dengan budaya setempat atau kearifan lokal. Ini yang kita mungkin secara populernya kita sebut nanti di bagian Dr. Rosi ini juga akan dijelaskan bilik cinta gitu ya Bapak Ibu ya, dan ini menimbulkan memang seringkali tidak sederhana. Jadi satu sisi kebutuhan namun kemudian menimbulkan permasalahan, misalnya udah dibangun kemudian tidak dipakai, dan sehingga pembangunannya ini perlu dikonsultasikan dengan kelompok perempuan dan kelompok masyarakat mana yang dianggap sesuai dan tentu saja tidak menyumbang terhadap terjadinya kekerasan baru gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nomor 4, memastikan tersedianya pelayanan kesehatan dan petugas yang kompeten untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Oleh karena itulah dilakukan pelatihan-pelatihan terkait PPAM ini gitu ya. Lalu menginformasikan adanya pelayanan bagi penyintas perkosaan atau penyintas kekerasan lainnya dengan nomor telepon yang bisa dihubungi 24 jam. Informasi dapat diberikan melalui berbagai macam media, baik itu melalui radio atau spanduk atau bahkan diskusi antar kelompok perempuan. Jadi melibatkan kelompok perempuan ini banyak positifnya Bapak Ibu, karena kemudian informasi itu dipastikan bergulir dari satu perempuan ke perempuan lain, dan itu menjadi salah satu bentuk leadership dari bagaimana perempuan berkontribusi ya terhadap penanganan bencana. Lalu berkoordinasi dengan lintas sektor terkait untuk memastikan adanya mekanisme tadi ya, mekanisme rujukan antar layanan untuk yang berkaitan dengan dukungan psikososial, bantuan hukum dan perlindungan dan penyintas dan layanan lainnya. Nah, untuk tahap awal memang penekanannya adalah penyelamatan jiwa tentu saja Bapak Ibu ya. Jadi mungkin hukum masih
Kalau tergantung juga ini magnitud bencananya ya. Kalau ada, ya itu bisa langsung terpenuhi kebutuhan tersebut. Namun bila tidak ada, harus dirujuk ke tempat lain yang memang beroperasi misalnya. Namun tentu saja penanganannya fokus pada penyelamatan jiwa dan untuk mengurangi dampak-dampak yang semakin parah dari dampak kekerasan yang dialami. Berikutnya, saya masih 8 menit, Ibu Ika ya. Nah ini detilannya sih Bu ya, ini detil dari langkah-langkah advokasinya itu kepada BPPD dan Dinas Sosial. Kenapa Dinas Sosial? Karena Dinas Sosial itu yang masuk dalam klaster pelindungan tadi yang saya bilang, karena kekerasan ini berkaitan sama 2 klaster Bapak Ibu, kesehatan dan juga perlindungan. Jadi terkait dengan perlindungan, pendidikan, kemudian air dan sanitasi. Ini air dan sanitasi menjadi sangat penting Bapak Ibu ya, ketika dalam kondisi, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering dilekatkan dengan tugas-tugas domestik. Nah, kebutuhan akan air, termasuk untuk kesehatan reproduksi, sangat tinggi gitu ya. Begitu juga dalam situasi bencana, sehingga di mana sumber airnya itu di mana, kemudian bagaimana perempuan mengakses, keamanan dan segala macam, itu juga perlu hal itu perlu diperhatikan. Gitu ya, manajemen tenda, kemudian ruang ramah perempuan dan anak. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Ini sudah mulai terpisah ya, laki-laki dan perempuan, dan ada pintunya. Jadi ini relatif lebih aman dan mungkin ada yang jaga, namun jangan sampai yang jaga justru yang melakukan kekerasan seksual. Berikutnya. Nah, ini pelibatan perempuan, seperti yang saya bilang tadi, ini pendetilan dari langkah-langkah tersebut, melibatkan perempuan dan anak, termasuk remaja. Nanti Bapak Ibu juga akan dapat PPM remaja. Jadi sebenarnya karena PPM remaja ini juga kelompok yang sangat penting sebenarnya, yang bisa juga berkontribusi terhadap penanggulangan bencana. Dilibatkan dalam kelompok yang aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, dari proses perencanaan sampai seterusnya Bapak Ibu ya, sehingga kebutuhan kelompok perempuan ini bisa terpenuhi. Seringkali kemudian bantuan atau penanganan bencana ini tidak melibatkan perempuan, jadi kebutuhan mereka tidak menjadi prioritas atau tidak terrespon dengan baik. Berikutnya, nah ini koordinasi termasuk dengan tokoh masyarakat dan pengungsi setempat, gitu ya. Berikutnya, nah ini memastikan tersedianya pelayanan kesehatan dan petugas penanganan kekerasan seksual. Dan petugas kesehatan itu terdiri dari dokter, kemudian dari bidan, kemudian dan perawat untuk memahami tentang penanganan kekerasan seksual, Bapak Ibu ya. Menyediakan tempat pelayanan yang menjamin privasi itu perlu dipakai. Nanti juga kembali dengan Dr. Rosi nanti akan dijelaskan tendanya akan seperti apa gitu Bapak Ibu. Privasi dan kerahasiaan penyintas perkosaan, memakai SOP yang jelas, lalu memastikan setiap penyintas mendapatkan layanan medis segera sesuai dengan kebutuhan, dan memastikan tenaga kesehatan memberikan layanan kekerasan seksual di tempat pengungsian, gitu maksudnya ini titik-titik yang menjangkau tempat pengungsian. Seperti kita ketahui, tempat pengungsian akan tersebar beragam dan akan susah untuk mereka menjangkau pusat layanan, sehingga ini kita menjemput bola ada di layanan itu didekatkan dengan ke masyarakat. Lalu memastikan dalam memberikan respon kepada penyintas kekerasan seksual, menerapkan kesehatan, menerapkan keselamatan, menghormati dan non-diskriminasi. Ini ada prinsip dalam penanganan kasus kekerasan. Lalu bertanggung jawab untuk melakukan prosedur penyiapan kliniknya, memberikan layanan dukungan psikososial, yang awal tuh kita sebut adalah, kalau di medis P3K ya Ibu ya, nah ini kalau di secara psikologis kita sebutnya psychological first aid. Dukungan psikologis awal untuk mengurangi dan mencegah munculnya dampak lebih buruk, seperti tidak menyalahkan, memberikan informasi, memberikan dukungan. Ini termasuk di dalam PFA ini, Bu, termasuk memberikan kebutuhan dukungan praktis dan menjaga keselamatan. Lalu nomor 7, memastikan apabila penyintas perlu dirujuk, penyintas mendapatkan pelayanan lebih lanjut. Jadi ini koordinator harus memastikan ketersediaan layanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju dan untuk memfasilitasi proses rujukan. Oke, berikutnya.
Nah, ini checklistnya Bapak Ibu ya. Ada atau tidak ada, ini bagian dari PPAM, memberikan konseling atau dukungan awal, melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, mencatat dan mengumpulkan bukti forensik, menjaga kerahasiaan, memastikan obat-obatan yang tersedia, itu adalah kondak, infeksi menular seksual, praksis pasca pajanan untuk mencegah penularan HIV, lalu obat perawatan luka dan pencegahan tetanus, pencegahan hepatitis B, lalu melakukan FAP, kemudian rujuk. Berikutnya. Oke, ini berkaitan dengan penyiapan kliniknya, Bapak Ibu ya. Penyiapan kliniknya juga dalam rangka bisa memberikan layanan tersebut apa yang perlu ada. Jadi bisa memberikan layanan 24 jam, tersedia 24 jam selama 7 hari, ada area konsultasi pribadi, ada lemari arsip gitu ya, dan seterusnya nanti Bapak Ibu bisa baca lebih lanjut. Pada dasarnya ini pendetailan dari fasilitas yang diperlukan, termasuk form-form yang sederhana ya Bapak Ibu untuk membantu pencatatan. Dan ini ada di panduan tata laksana klinis dalam situasi krisis kesehatan. Berikutnya. Nah, ini saya rasa sudah jelas Bapak Ibu ya, ini informasi adanya layanan ini tadi. Jadi ini pendetailan langkah-langkah tadi ya. Informasi harus tersebar, masyarakat harus paham, dan masyarakat juga beragam ya Bapak Ibu, terutama jangan lupa untuk kawan-kawan disabilitas, informasi tentu saja harus perlu disesuaikan. Intinya bagaimana agar informasi itu bisa dipahami dan tersampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Berikutnya. Oke, ini jelas Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini aspek lintas sektoral, siapa saja yang perlu dilibatkan dalam rangka untuk memastikan mekanisme rujukan itu bisa terjadi. Berikutnya. Saya lengkapi saja ini, Pak. Berikutnya. Oke, ini Bapak Ibu bisa lihat sekilas saja ya Bapak Ibu ya, alur pemberian bantuan ini, dalam situasi normal sama situasi yang non bencana maupun bencana ya, dari korban datang langsung, ada tempat pengaduan itu dipastikan tempat pengaduan itu ada, baik itu nanti penjangkauan maupun datang sendiri. Nah ini berupa mungkin dalam situasi bencana kemudian ada pos-pos ya, karena kemudian fasilitas layanan itu tidak ada dan jadinya ada tenda-tenda atau pos-pos yang fungsinya memberikan fungsi-fungsi minimal tersebut gitu ya. Ada pos kesehatan, kemudian ada pos psikososial, lalu ruang ramah perempuan yang bisa berperan sebagai pemberi untuk keamanan dan perlindungan dan penyebaran informasi dan juga pengaduan. Kemudian juga nanti seiring dengan fase pemulihan bencana yang masuk ke dalam fase pasca bencana, layanan-layanan ini juga semakin ajak gitu ya Bapak Ibu. Dan ini memang sangat tergantung dari magnitude bencana itu sendiri. Kalau memang ada dan tetap bisa berjalan, itu silakan. Namun intinya adalah bagaimana kita tetap mengupayakan layanan-layanan ini ada dan kemudian pelan-pelan juga masuk ke transisi dalam situasi pembangunan normal. Gitu. Yang lengkap untuk layanan kekerasan berbasis gender. Berikutnya. Slide berikutnya, Panitia. Bentar ya, Mbak. Ini sedang nggak Oh iya, lagi ini ya. Lagi hang. Baik, saya lanjutkan sedikit, Ibu Ika ya. Saya lanjutkan sedikit saja ini terkait PPAM dan pelayanan klinis kekerasan seksual. Jadi ada tata laksana klinisnya. Nah, panduan tata laksana klinis kasus kekerasan ini tentu saja nanti akan ada pelatihan, ada idealnya ini diberikan dalam pelatihan yang dengan waktu yang cukup ya Bapak Ibu ya. Namun sekilas saja, jadi dalam PPAM itu ada beberapa juga buku-buku panduan pelengkapnya. Nah, termasuk salah satunya adalah tata laksana klinis kasus kekerasan. Dan situ jelas ya, siapa melakukan apa untuk nakes, siapa melakukan apa itu perannya jelas gitu ya. Lalu ini merupakan praktek terbaik ya, praktek baik dalam tata laksana klinis dalam situasi krisis kesehatan
ketika bencana terjadi, karena menjelaskan secara rinci tentang penanganan langkah-langkah ya. Itu difokuskan kepada medis dan psikososial, karena itu tadi tahapan awal adalah untuk penyelamatan jiwa, dan itu tetap bisa dilanjutkan untuk layanan berikutnya yang menjadi tanggung jawab subklaster dan sektor lainnya, gitu ya. Jadi tetap bekerja sama. Nah, ini penyintas kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, laki-laki, baik dewasa maupun anak-anak. Jadi ini panduan ini merupakan pelengkap dari PPAM dalam situasi krisis kesehatan. Berikutnya, mungkin saya masuk ke, nah ini beberapa prinsipnya Bapak Ibu ya. Keselamatan, kerahasiaan tadi sudah dijelaskan, hargai keinginan, tidak diskriminatif, dan untuk kepentingan terbaik anak bila penyintasnya adalah anak. Berikutnya, saya lengkap saja ini. Terusnya, nah ini langkah-langkahnya secara umum Bapak Ibu ya. Oke, ini ada dugaan kekerasan seksual tadi. Bisa jadi pasien datang ke tenda kita, saya bilang tenda ya, atau pos, atau tempat layanan fasilitas, mengatakan dia penyintas, tapi juga bisa jadi tidak. Di situ kita bisa mendeteksi keluhan atau luka-luka yang berkaitan dengan adanya dugaan kekerasan, sehingga kita perlu menggali lebih lanjut di anamnesa Bapak Ibu ya. Itu slide sebelumnya menjelaskan tentang itu. Jadi ada kemungkinan penyintas datang mengatakan dia adalah penyintas kekerasan, ada kemungkinan tidak. Jadi datang ke Bapak Ibu untuk memeriksakan misalnya IMS-nya mungkin, atau bahkan memeriksakan kehamilannya, yang ternyata setelah digali dia korban kekerasan atau korban incest. Dan ini ada ya terjadi Bapak Ibu banyak, dan di Aceh itu banyak. Jadi itu membutuhkan pemahaman kita juga terkait kekerasan, dan pemahaman kita juga terkait bagaimana kita bisa menggali dan mendeteksi dan menggali lebih lanjut. Karena penanganannya tentu saja akan berbeda kalau ternyata dia mengalami kekerasan. Nah, ini 8 langkah tata laksana klinis tercakup di dalamnya. Saya singkat saja Bapak Ibu ya, karena ini waktunya juga udah habis dan ini orientasi. Jadi ada persiapan layanan, gitu tadi ya, hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk bisa memberikan layanan tersebut dalam situasi yang sangat limited ya, dalam situasi bencana. Dan ini akan dijelaskan oleh Dr. Rosi. Kit perkosaan itu terdiri dari apa saja, dan biasanya kitnya itu warnanya pink. Lalu persiapan pemeriksaan penyintas, pencatatan kejadian dan riwayat kesehatan, pengumpulan bukti forensik, pemeriksaan fisik dan kelamin, pengobatan. Nah, ini bedakan algoritmanya, pengobatannya dibedakan dalam 72 jam, sebelum 72 jam, dan sesudah 72 jam. Lalu pemberian informasi dan dukungan psikologis awal dan kesehatan jiwa. Lalu perawatan lanjutan. Berikutnya, Mbak Panitia, Mbak Eva. Baik, waktu saya rasa udah habis, kita lengkapi saja ini Mbak. Masuk ke kesimpulan terakhir saja. Oke, itu algoritmenya, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail. Berikutnya, tadi pembedaan antara 72 jam dan sebelum dan sesudah 72 jam. Dan ini beberapa indikator layanan, ini menguatkan program-program kita nanti untuk dalam bencana gitu ya, apa saja yang bisa dilihat perlu ada. Lalu berikutnya, jadi indikator layanan kesehatan untuk KBG itu sendiri dan indikator sistem rujukan. Dan terakhir, kita masuk ke terakhir, kayaknya ada terakhir ya Mbak. Oke, ini sedikit saja ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu di slide sebelumnya ini? Ya, oke, ini ada pintu masuk. Ini ada seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi informasi itu harus jelas, layanan harus tersedia. Nah, ini ada informasi yang tertulisnya begini, pintu masuk klinik pasca pemerkosaan, buka jam 8 sampai jam 5. Ini kira-kira jelas nggak Bapak Ibu? Mungkin informasinya jelas ya, tapi kira-kira akan ada yang datang tidak? Nggak jelas. Nggak jelas informasinya ya. Dan kira-kira akan datang tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Karena seperti yang tadi kita sudah pahami, kekerasan ini banyak
stigma sosial gitu ya. Stigma sosial yang seringkali menyalahkan korban kenapa itu terjadi gitu ya. Jadi ini mungkin maksudnya baik, pelayanan itu ada, namun judulnya, informasinya justru kontraproduktif. Orang jadi tidak datang, malu atau takut dan menjadi bahan gunjingan, semuanya jadi tahu, karena kita perlu memahami kasus kekerasan ini ininya banyak Bapak Ibu ya, kompleks dan stigma sosialnya banyak, sehingga informasi yang kita berikan pun juga harus menyesuaikan. Begitu. Jadi sebenarnya bisa ini aja, nggak perlu spesifik ini. Baik, demikian slide terakhir apa ya Mbak ya? Tadi kesimpulan ya. Oke, pesan pentingnya adalah kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM, Bapak Ibu, ini masalah yang serius dan ini adalah tindakan kriminal. Lalu diskriminasi dan ketidaksetaraan gender adalah akar dari permasalahan tersebut, gitu ya, sehingga penanganannya memang bersifat transformatif, ada yang penanganan bersifat praktis, kebutuhan praktis saat ini, dan juga untuk penanganan strategis ke depan menuju setara gender. Nah, pedoman prinsip dan penanganan medis dalam penanganan itu prinsipnya adalah keamanan, kerahasiaan, menghormati, dan non-diskriminasi. Menyediakan layanan 24 jam selama 7 hari yang mencakup untuk pencegahan kehamilan, IMS dan HIV, dokumentasi lengkap, dan rujukan. Nah, diperlukan pendekatan multisektoral dan pendekatan yang terkoordinasi untuk penanganan kekerasan ini. Dan penting untuk adanya pencegahan dan merespon konsekuensi dari kekerasan seksual, sehingga perlu dibangun. Dalam komponennya juga menekankan pada pencegahan dan penanganan awal minimum. Saya ingatkan kembali penanganan awal minimum ya Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang punya pengalaman penanganan kasus, itu penanganan kasus kekerasan itu kompleks ya Bapak Ibu ya, bisa lama ya. Nah, jadi untuk PPAM ini adalah untuk penanganan awal minimum. Mungkin tidak bisa menjawab sampai detail penanganan kasusnya, namun justru yang kita advokasikan adalah penanganan awal minimum itu harus ada, walaupun dalam situasi bencana sekalipun, untuk bisa mencegah dampak yang lebih parah yang bisa terjadi oleh yang dialami oleh penyintas. Dan tentu saja penanganannya akan terus berlanjut mengikuti fase bencana. Jadi fase bencana kemudian ada rehab, rekon itu disesuaikan dan tentu saja layanan-layanan sudah menjadi semakin baik sehingga penanganan kasus menjadi lebih komprehensif. Demikian Ibu ya. Berikutnya. Nah ini sedikit saja untuk Ya, saya serahkan kembali ke Ibu Ika. Ya, baik, terima kasih Bu Jeki atas paparan materinya. Namun mohon izin karena waktunya sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Mohon izin Bu untuk sudah ada beberapa pertanyaan sebetulnya dalam kolom chat. Namun keterbatasan waktu mungkin mohon izin hanya bisa 1 atau 2 pertanyaan yang disampaikan. Dan sisanya nanti boleh mohon izin untuk dibantu Ibu Jeki untuk menanggapi via kolom chat. Berikut Bu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dibantu untuk dijawab secara langsung. Dari Bapak Ivon Antus, dari Puskesmas Bamese Manggarai NTT. Saya mau bertanya Bu, bagaimana dengan kasus perkosaan pada remaja di tempat pengungsian dengan penyediaan pelayanan medis seperti kontrasepsi darurat? Apakah dengan pelayanan medis tersebut dapat membantu psikologis pada remaja tersebut? Silahkan Bu. Oke, apakah penyediaan kontrasepsi darurat dapat membantu mengatasi psikologis pada remaja tersebut? Baik, saya masuk ke sini dulu ya. Maaf, dengan Bapak siapa tadi, Bu Ika? Bapak Ivon Antus dari Puskesmas Bramese Manggarai NTT. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Bapak Ivon Antus. Ini sangat penting ya, karena remaja juga menjadi korban kekerasan seksual. Pada dasarnya untuk penanganan perkosaan Bapak Ibu ya, pemberian kontrasepsi darurat menjadi salah satu langkah untuk pencegahan segera gitu ya, untuk mencegah terjadinya kehamilan. Sehingga itu menjadi salah satu langkah untuk memberikan kontrasepsi darurat. Nah, terkait dengan apakah membantu mengatasi psikologis remaja ini, tentunya kita memerlukan ini ya, asesmen ya, maksudnya kebutuhan remaja, dan sangat dipahami. Salah satu yang menjadi kekhawatiran korban perkosaan adalah hamil gitu ya. Makanya kemudian di dalam tindakan untuk tata laksana klinisnya adalah mencegah kehamilan tersebut yang dilakukan melalui pemberian kontrasepsi darurat. Jadi satu sisi pemberian kontrasepsi darurat ini untuk penyintas perkosaan siapapun gitu ya, itu perlu diberikan untuk pencegahan dan kurang lebih bisa
mengatasi kekhawatiran dia yang berkaitan dengan akibat perkosaan itu adalah terjadi kehamilan. Namun tentu saja kita perlu juga memahami apa saja yang menjadi kekhawatiran penyintas ya, termasuk juga kekhawatiran penyintas remaja yang biasanya mereka punya kekhawatiran yang khas, misalnya takut diketahui orang tua, nanti kalau orang tua tahu malah dimarahin, jadi hal-hal seperti itu. Semoga menjawab ya Bapak Ivon Antus. Kita perlu mendengar gitu ya, apa saja menjadi kekhawatiran dan kebutuhannya dari remaja. Salah satunya adalah pencegahan kehamilan. Tadi bisa melalui dengan konotasi darurat. Dengan harapan itu bisa mengurangi dampak buruk dari perkosaan tersebut, yaitu kehamilan tidak diinginkan, dan juga mengatasi tadi ya keketerauan secara psikologis. Dan Baik Ibu, izin satu lagi Bu Jeki dari Ibu Setianu Rahayu, dan mungkin hampir sama dengan beberapa pertanyaan di kolom chat lain. Biasanya langkah pertama kita Oke, apa ya? Nah ini memang yang perlu kita, maaf nih suara saya menggema ya Ibu Ika ya? Atau saya aja? Kan saja videonya. Halo? Halo? Saya matikan video ya Ibu Ika ya, takutnya ini mengganggu. Oke, saya matikan video dengan harapan internetnya menjadi lebih baik. Oke, ini saya mendengar suara saya sendiri. Semoga Bapak Ibu mendengar saya dengan jelas. Kemana kita harus melapor, Bapak Ibu ya? Ini asumsinya penyintas pun juga sudah siap untuk melapor ya Bapak Ibu ya. Oke, penyintas penting juga, sehingga kekerasan, apa saja penanganan yang perlu dilakukan terkait kekerasan yang dia alami, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk melapor sendiri itu sebenarnya bisa ke polisi, itu ke UPPA, lalu bisa juga ke P2TP2A ya Ibu ya. Nah, itu jangan khawatir karena akan selalu prosesnya disertai dengan konseling untuk memastikan pemahaman penyintas, memastikan informasi yang dia dapat cukup, sehingga keputusan-keputusan yang dia ambil juga berdasarkan informasi yang cukup. Jadi di situ akan dilakukan asesmen kebutuhan dan prosesnya melalui konseling. Itu bisa melalui pintu P2TP2A Ibu ya, maupun juga untuk UPPA, untuk pengaduan. Nah, terkait kita sendiri sebagai nakes, kalau ini Bapak Ibu nakes untuk melaporkan, mungkin sifatnya bukan melaporkan ya, seringkali kemudian ditanyakan sejauh mana kita peran nakes dalam penanganan kasus kekerasan. Jadi selain memberikan layanan, itu di kebijakan Permenkes 98 kalau nggak salah ya Ibu Ika ya, 2013 ya, kita bisa memberikan informasi, wajib memberikan informasi, terutama kalau dugaan kekerasan terhadap anak. Dan ini bisa sifatnya lisan maupun tertulis kepada pihak hukum ya, pada polisi. Semoga ini menjawab Ibu Ika ya. Maaf, saya tidak mendengar ini. Terima kasih banyak Bu Jeki. Mohon izin jika nanti masih ada pertanyaan, Ibu bisa membantu untuk merespon melalui kolom chat.